Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas orientasi anggota blogger FLP. Semoga dengan ada kelas ini teman-teman bisa semakin bersemangat untuk membuat blog dan mengelola blog. Baiklah, ini adalah materi kedua, lanjutan dari materi pertama kemarin tentang cara membuat blog. Hari ini dibawakan ya oleh Fadli, salah seorang dari tim blogger FLP. Nah, jadi materi kedua ini tentang dasar install template yang benar. Sementara di situ kita bisa bagi ke sub materi yang beberapa. Pertama, memilih template yang bagus, kemudian memasang template ke blog, mengedit menu navigasi template, kemudian mengatur tata letak template. Nah, kita belajar ini saja sedikit, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu 10 menit. Jika berlebih, mohon dimaklumi ya, karena ini saya sudah membahas soal teknis, jadi agak panjang. Baik teman-teman, ini adalah blog yang sudah saya buka. Ketika teman-teman ingin mengedit template, tentu saja harus membuka blognya, gitu ya. Blog ini sudah saya kembalikan ke template bawaan, template dasar ya, template yang tersedia. Ini tema ini ada beberapa template yang sedia, saya pilih saja salah satu untuk demonstrasi kita. Kita lihat di sini, lihat blog ya. Kita klik lihat blog. Dan saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan salah satu template di menu tema ini, karena ini standar sekali gitu ya. Jadi kawan-kawan bisa melihat atau mencari template di Blogger gitu ya. Misalkan diketik saja itu Blogger template free gitu ya. Nah, nanti juga banyak bisa dipilih salah satunya gitu ya. Cuma kalau saya cari di idnteam.com ini, karena di sini ada beberapa template gratis yang masuk kategori yang saya tulis di sini ya, clean atau bersih, loadingnya cepat dan menarik dilihat. Ini menurut matanya bapak-bapak gitu. Kalau matanya ibu-ibu mungkin kurang cocok ini ya, silahkan cari di tempat lain gitu ya, tidak masalah gitu. Jadi intinya kita perlu mengunduh salah satu template yang akan kita gunakan. Saya sudah unduh yang Volta ini. Kalau teman-teman unduh di website ini mungkin nanti diarahkan ke beberapa halaman ya, untuk sampai ke link downloadnya itu, karena memang mereka ingin juga mendapat sedikit keuntungan ya dari tampilan iklan misalnya, kalau misalkan ada konten gratisnya yang di-download. Nah, ini sudah saya download dan sudah saya inikan juga ekstrak. Biasanya dia dalam format RAR atau dalam format zip. Teman-teman perlu mengekstraknya ke dalam bentuk jadi folder ya, diekstrak di unzip atau di unrar. Kemudian setelah itu bisa lihat dicari yang filenya format XML dokumen ini. Nah, untuk membukanya pertama teman-teman bisa klik, kemudian setelah itu bisa open with notepad. Kemudian ini kan ada beberapa kode nih, kita titip saja di sini dulu, kemudian kita kembali ke blog kita. Nah, ini tampilan dasar blognya seperti ini ya, cukup sederhana, sangat sederhana malah gitu. Kemudian ya ini kurang menarik untuk dilihat karena tidak bersih. Lihatlah ini, misalnya gambarnya keluar dari garis ini gitu ya. Nah, ini juga gambarnya keluar, kan tidak bagus ya, dan tidak mobile friendly gitu dan semacamnya. Nah, kita bisa balik ke sini dan kita lihat di bagian tema, di bagian temanya. Bagian tema ini, kemudian setelah itu bisa klik di sini untuk kita menggantinya. Nah, yang perlu kawan-kawan pilih adalah edit HTML. Nah, klik edit HTML, kemudian setelah itu kita tinggal menghapus semua kode yang ada di sini. Bisa Ctrl A saja, kemudian backspace sehingga habis semuanya, dan kita perlu menempel yang ada ini, yang tadi Volta. Kemudian ini kita klik, setelah itu kita tempel saja ke sini, paste. Hal yang pertama perlu dilakukan untuk melihat saja bentuk template-nya ketika dipasangkan ke blog teman-teman adalah menyimpannya. Bisa klik simpan di kanan atas, kemudian setelah itu kita bisa back ke dashboard-nya kita. Setelah disimpan, update berhasil ya. Kemudian kita back ke dashboard. Setelah itu kita coba lihat blog kita dengan klik lihat blog. Nah, ternyata sudah berubah ya, sudah berubah. Nah, tapi masih ada sisa-sisa
ini sisa-sisa kode bawaan dari template yang kita download gitu ya, dari master template yang kita download. Contohnya ini misalnya gambar ini yang masih mengelink ke idnteam.com ya. Ini ada di situ ya, di kiri bawah ini idnteam.com. Kemudian juga ini navigasinya masih navigasi bawaan temanya. Setelah itu apalagi ya? Ini ada kode, ada nggak? Oh, ternyata nggak ada linknya ya. Lihat di kiri bawah nggak ada isi linknya. Ini kemudian bisa kita klik ini. Nah, yang perlu kita lakukan setelah ini adalah mengubah navigasi bagian atas ini dengan yang kita inginkan. Kemudian menghapus beberapa gadget di kanan ini yang tidak kita sukai atau menambah yang kita suka. Dan juga kita perlu menghapus kode-kode yang memang bawaan dan masih terkait dengan brand atau penyedia template tadi. Nah, kita balik ke sini dulu. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, memasang template board sudah. Setelah itu mengedit navigasi template gitu. Nah, kita coba cek ya. Ini misal kalau teman-teman sudah pasang, boleh cek postingannya atau artikelnya seperti apa tampilannya. Apakah ada yang error misalnya. Nah, ternyata di sini bagus-bagus saja gitu ya. Ini artinya gambarnya tidak keluar lagi seperti tadi. Dan mungkin nanti seiring perjalanan ada kode-kode yang tersisa gitu ya. Nah, kita cobalah dulu klik ini misalnya ada kode apa ke sini misalnya nggak ada ya. Misalkan ada kode fanpage atau apa yang terbuka, bisa saja kita ini kan kita ganti. Nah, template ini menggunakan bawaan ini ya, discuss apa namanya, komentar discuss, bukan komentar bawaan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin komentar bawaan, bisa dipilih template yang lain. Ini ada kode yang disediakan oleh dia. Buka, kemudian cari discuss blog, kemudian ganti dengan username blog discuss Anda. Anda bisa membuat username di discuss saja. Tapi yang perlu kalau misalkan mau gunakan template dari idnteam juga bermasalah dengan discuss-nya, nanti kita diskusi juga diskusi juga di grup atau mungkin secara personal bisa tanyakan kontak saya ke panitia. Baik, kita kembali ke sini. Yang perlu kita ganti setelah itu adalah navigasi blog ini. Cara menggantinya kita perlu melihat ke bagian tema tadi, edit HTML. Ini saya buka di mana ya, di sini aja lah ya. Saya buka di halaman di tab yang lain ya biar gampang. Nah, kita bisa lihat di sini di edit HTML ini. Kemudian kawan-kawan tinggal mengetikkan saja apa tadi, ada about blogger fashion ya. Kita bisa ketikkan di sini. Pertama adalah Ctrl F dulu. Ctrl F, Ctrl find ya. Kemudian setelah itu ketik about. Nah, kan ketemu nanti about-nya. Nah, ini ada beberapa baris kode dan satu baris ini mewakili satu item di menu navigasi ini. Satu baris ini ya. Kemudian ini juga, itu juga. Pertama saya ingin mengedit ini misalnya about-nya saya ganti tentang. Kemudian ini saya ganti bahasa, kategori dari artikel yang ada di blog ini. Baru satu kategori ya. Nah, misalkan kalau teman-teman ingin berencana untuk menambah kategori lain, bisa ditambahkan juga. Misalnya permainan gitu. Karena ini blognya tentang budaya Minang kan. Misalnya memang tentang budaya Minang, saya coba buat dari dulu gitu. Nah, kemudian ini permainan, kemudian ini adalah pakaian, kemudian ini adalah makanan misalnya. Dan sisanya kita nggak perlu ya, kita tinggal hapus. Samakan barisnya. Setiap item itu satu baris. Kita mau menghapus beberapa item di sini, maka kita hapus beberapa barisnya. Nah, kita hapus yang ini. Sampai sini 3 baris ini ya. Kemudian kita hapus. Setelah itu bisa di-save. Nah, setelah di-save, teman-teman tinggal merefresh ini misalnya, atau kembali ke halaman depan atau berandanya. Nah, ini kan sudah berubah ya, atasnya ada tentang, ada bahasa,
kemudian ada permainan, ada pakaian, ada makanan yang saya masukkan lagi. Cuman permasalahannya adalah dia belum ada linknya di situ. Jadi kalau misalkan kita klik tidak tertaut ya. Nah, misalkan saya klik tentang, nggak bisa nih, bahasa juga tidak, permainan juga tidak, kemudian pakaian, makanan juga tidak ada. Nah, untuk mengisinya teman-teman perlu menambahkan URL ke bagian itu tadi. Mana dia tadi? Ctrl F lagi tentang. Nah, URL di bagian setelah sama dengan kemudian ada tanda petik habis href ini atau harif ini ya. Ini perlu kita ganti. Nah, makanya tugas pertamanya nanti itu sebelum mengedit template adalah menyiapkan halaman tentang, minimal halaman tentang agar kita bisa pasang di menu navigasi. Ini saya sudah ada halaman tentang atau beberapa halaman lainnya. Misalnya halaman tentang ini. Nah, ini ada lihat, kemudian saya copy linknya, link address, kemudian saya masukkan ke sini. Nah, sementara untuk label atau kategori itu, teman-teman bisa klik labelnya tadi ya, misalnya ini klik label bahasa, kemudian copy link address. Biasanya di sini, kalau misalkan di sini ada postingan, kalau teman-teman ngasih label gitu ya, nah, setiap postingan pastikan diberikan label agar kita bisa membuat indeks arsip per labelnya. Nah, kita masukkan di sini URL arsip per label atau per kategori tadi. Ini bisa saja dihapus max result-nya ini. Jadi caranya adalah kalau misalkan sudah ada nanti labelnya, URL-nya adalah alamat blog Anda, kemudian garis miring search, garis miring label, garis miring apa nama labelnya. Pastikan dia angka besar, huruf besar dan kecilnya itu berlaku ya. Jadi pastikan diketik dengan benar. Nah, kemudian ini karena belum ada, saya kosongkan saja. Setelah itu saya tinggal simpan. Nah, jika sudah berhasil disimpan, kita bisa lihat di blog ini dengan kita refresh misalnya, atau kita ketikkan alamatnya, kita refresh dulu ya. Nah, dia sudah berganti tentang sudah berisi linknya. Coba lihat di kiri bawah ini. Nah, sudah ada ya, P garis miring P tentang HTML garis miring search label bahasa. Nah, ini kalau misalkan kita klik, kemudian ini kita klik, nah ini udah nampak ke bahasa semuanya, artikel di bawah bahasa. Nah, ini juga sudah kembalinya sudah mengarah ke halaman tentang. Nah, seperti itu saja caranya untuk mengedit navigasi. Kemudian bagian terakhir submateri kita adalah tentang mengatur tata letak template. Nah, jadi artinya template ini bisa kita atur tata letaknya, termasuk yang di kiri ini ya. Nah, misalkan ini ada bawaannya newsletter, kemudian ada trending, ada label, dan segala macamnya. Kita bisa hapus ini misalnya, ini kan nggak guna nih yang Volta responsive theme ini, karena ini bawaan. Kita bisa cek di bagian sini, tata letak. Nah, lihat di sidebar, di bar sisi, kemudian kita bisa hapus tadi yang ini HTML JavaScript ya. Kita bisa hapus ini, kemudian sepertinya itu saja, atau bisa mengedit ini populer, misalkan buat semua gitu ya. Artikel populer, kemudian simpan. Teman-teman bisa juga menambahkan gadget tertentu, misalnya ini artikel populer tadi postingan unggulan ya, kemudian ada AdSense ini belum bisa terbuka kalau blognya belum bagus gitu, atau belum banyak pengunjungnya. Ada penelusuran, kemudian bisa tambahkan HTML JavaScript, arsip blog, pengikut, dan segala macamnya. Misalkan saya tambahkan pengikut nih, misalnya. Ini bisa ditarik nih, mau taruh di atas, di bawah, tinggal ditarik saja. Kemudian setelah itu tinggal disimpan. Dan kembali ke blognya. Bisa klik lihat blog di sini juga. Tunggu dulu sampai dia tersimpan. Oke, lihat blog. Nah, kan sudah ada pengikut tadi ya. Kemudian ini artikel populernya sudah ada, kemudian ini labelnya. Terakhir, ini biasanya di halaman depan itu akan tampil beberapa ini
beberapa postingan yang kita atur. Kemudian kalau misalkan lebih dari itu bisa kita ada pagination-nya, apa namanya itu, penomoran halaman, ada halaman-halamannya untuk melihat yang di sebelumnya. Nah, bagian sini sebenarnya untuk menampilkan tadi berapa yang tampil di depan, kita bisa atur di setelan sebenarnya. Jadi di bagian nih jumlah maksimal postingan yang tampil di halaman utama. Bisa saya ganti 6 biar dia sama ya, simetris, nggak ada yang ganjil satu. Kemudian setelah itu kita cek lagi bloknya. Nah, dia sudah jadi 6. Nah, saya kira itu saja mungkin untuk materi kedua kita. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti tanyakan secara personal boleh, atau jika ada grupnya tanyakan di grup, bisa kontak juga panitia dan segala macamnya. Kemudian ini tugasnya. Tugasnya adalah blok lengkap dengan template. Pertama adalah buat halaman tentang, agar ada ini halaman profil yang kita taruh di menu navigasi. Kemudian setelah itu pilih dan pasang template baru, lengkapi menu navigasi, dan tambahkan beberapa gadget atau widget ya. Jadi itu saja mungkin materinya, dan itu saja tugasnya. Tugasnya juga dikumpul dalam waktu 1 pekan ya, paling akhir di 1 pekan setelah ini, atau 6 hari setelah materi ini dirilis. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait tugas, silahkan ditanyakan nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.